Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Shadaqallahul azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla masih memberi kesempatan kepada kita pada hari yang berbahagia ini dalam rangka kita berubudiyah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam pada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah membawa kita kepada dinul Islam, nabi yang telah mengajarkan kita berakhlakul karimah, nabi yang insyaallah akan memberi syafaat di yaumil akhir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang mukmin itu adalah ketika disebut nama Allah maka bergetar hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah maka dia akan bertambah-tambah imannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka selalu bertawakal kepada Allah. Berbicara tawakal kepada Allah, seorang ulama besar yang bernama Ahsin bin Ahsan. Beliau bagaimana membangun tawakal kepada Allah. Beliau menjelaskan ada 4 perkara sehingga beliau tenang dalam membangun tawakal kepada Allah. Hari ini kita kadang-kadang tidak berusaha kemudian langsung bertawakal. Sebenarnya setelah kita berusaha, kemudian berdoa, baru kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan ada 4 perkara. Yang pertama, kenapa beliau bisa membangun tawakal kepada Allah? Yang pertama adalah beliau yakin dan percaya bahwa setiap rezeki itu tidak akan salah sasaran. Artinya rezeki yang Allah berikan memang sudah milik kita, tidak akan kepada orang lain. Beliau yakin dengan itu sehingga beliau tenang dalam melaksanakan ibadah. Itu yang pertama. Menurut Ahsin bin Ahsan, yang kedua menurut beliau, cara membangun tawakal kepada Allah, Allah selalu yakinlah bahwa Allah selalu melihat kita. Walaupun kita tidak melihat Allah. Karena Allah melihat kita, maka sedikit pun yang menyimpang dari yang diajarkan oleh agama Allah, maka beliau tidak akan mengerjakan hal-hal yang demikian. Karena yakin dimanapun kita berada, apapun yang ada di hati kita, Allah Maha mengetahui. Maka dengan demikian beliau selalu taat apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana beliau membangun tawakal kepada Allah. Beliau mengatakan bahwa kematian itu pasti akan datang secara tiba-tiba. Maka beliau bergegas mempersiapkan diri. Bagaimana ketika sewaktu-waktu Allah memanggil kita, apa yang akan kita bawa nanti untuk di akhirat. Maka beliau mempersiapkan diri, selalu berubudiyah, melaksanakan segala perintah
dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang keempat, beliau katakan bahwa amalan kita tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Yakin bahwa paling-paling hari ini kadang-kadang kalau kita sudah meninggal, orang ada mengadakan tahlil, tapi yang lain tidak ada. Kalau kita ada sedekah jariyah, ada anak yang soleh, ada yang ilmu bermanfaat, ini yang mengalir ke kita. Karena kematian itu akan datang secara tiba-tiba, kemudian orang lain tidak akan mengerjakan kebaikan kepada kita, paling-paling mereka mensedekahkan kepada kita ketika tahlilan. Itu pun kalau memang diterima oleh Allah. Hari ini kita berbicara keikhlasan. Kalau seseorang tidak ikhlas dalam melaksanakan amalan, pasti Allah tidak akan menerima apa yang dia lakukan. Apalagi disedekahkan kepada kita, kadang-kadang anak-anak kita sendiri hari ini tidak mempedulikan kita ketika kita meninggal. Mereka hanya kadang-kadang memperebutkan saja harta-harta warisan. Kemudian tidak mensedekahkan atau mewakafkan untuk itu, untuk pahala untuk kita. Oleh karenanya kesempatan ini kita gunakan selagi kita masih sehat, selagi kita masih bisa menyedekahkan segala sesuatu kepada yang lain. Mari kita selalu menyedekahkan harta kita, baik itu di waktu lapang dan di waktu kita berada. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.